Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 4 yang berjudul Persamaan Dasar Akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar akuntansi. Lanjut ke materi. Ini ada pembagian akuntansi. Terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, akuntansi manajemen, yaitu cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini menghasilkan laporan keuangan untuk pihak intern organisasi atau manajemen. Yang kedua, akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Nah, yang perbedaan dengan yang kedua dan yang pertama, sama-sama menghasilkan laporan keuangan, tetapi ditujukan untuk pihak yang berbeda. Yang pertama untuk pihak intern organisasi atau manajemen, yang kedua untuk pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Nah, yang ketiga ada akuntansi pemerintah, adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Nah, dalam akuntansi pemerintah ini memproses transaksi keuangan pemerintah, menghasilkan laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada APBN dalam skala nasional atau APBD dalam skala daerah seperti kabupaten. Inilah pembagian akuntansi 3 macam. Pertama, akuntansi manajemen, yang kedua akuntansi keuangan, yang ketiga akuntansi pemerintah. Oke, selanjutnya nah, di sini ada siklus akuntansi, yaitu proses akuntansi, siklus urutan proses akuntansi. Dimulai dari bukti transaksi, dihasilkan dari misalnya sebuah perusahaan membeli bahan untuk diproses, kemudian menghasilkan sebuah produk. Nah, akan dibeli oleh pelanggan. Nah, itu akan menghasilkan bukti transaksi atau tanda transaksi antara pelanggan dan penjual, antara pembeli dan penjual, atau nota. Nah, selanjutnya jurnal. Jurnal ini siklus masuk keluar uang atau harta sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ke buku besar, selanjutnya ke neraca saldo, selanjutnya ke jurnal penyesuaian, lalu ke jurnal penutup, lalu ke laporan keuangan. Nah, ini bisa untuk keperluan laporan keuangan ini bisa untuk pihak ekstern, intern, pihak kreditor, dan lain sebagainya. Nah, inilah siklus akuntansi atau proses jalannya akuntansi. Nah, selanjutnya di sini ada konsep entitas terpisah. Apa itu entitas terpisah? Nah, ini ada perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Maksudnya di sini misalnya saya punya perusahaan dan saya mempunyai harta. Nah, itu harta saya dengan harta perusahaan atau aset perusahaan itu terpisah atau berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan entitas terpisah.
Jadi perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Selanjutnya, di sini ada contoh konsep entitas. Ini ada Eliza, pemilik perusahaan, pemilik salon Eliza. Nah, Eliza ini mempunyai harta 10 juta pribadi, mempunyai uang pribadi 10 juta, lalu dimasukkan ke salon Eliza. 10 juta ini dimasukkan ke salon Eliza. Nah, ini sudah terpisah entitasnya, karena yang tadinya milik harta pribadi dimasukkan ke salon Eliza menjadi harta salon Eliza. Nah, di sini harta salon sama dengan 10 juta. Kepentingan Eliza sama dengan 10 juta. Harta sama dengan kepentingan pemilik. Tadi 10 juta sama dengan 10 juta. Nah, ini tadi uangnya dimasukkan ke salon Eliza. Tadi harta salon menjadi 10 juta, kepentingan Eliza 10 juta. Kepentingan Eliza untuk salonnya 10 juta. Harta sama dengan kepentingan pemilik. Harta 10 juta sama dengan kepentingan pemilik, kepentingan Eliza 10 juta. Nah, di sini ada kreditor. Kreditor ini bisa bank atau dan lain sebagainya yang memberikan suntikan dana untuk bantuan pengembangan sebuah perusahaan atau kepentingan lain. Nah, ini kreditor memberikan 1 juta kepada salon Eliza. Nah, ini diberikan 1 juta. Harta sama dengan kreditor. Kreditor tadi memberi suplai dana 1 juta, jadi ditambah kepentingan pemilik. Kepentingan pemilik ditambah kreditor. Harta menjadi 11 juta karena bertambah 1 juta dari kreditor. Sama dengan, nah ini kreditor menambah 1 juta. 1 juta ditambah 10 juta. 11 juta berasal dari kreditor 1 juta plus kepentingan pemilik. Tadi 10 juta kepentingan Eliza. Selanjutnya, pemilik menyetor uang 10 juta. Nah, ini ada setoran pemilik masuk ke kas. Harta kas menjadi 10 juta. Piutang 0, utang 0 karena tidak mempunyai utang, dan ini tidak mempunyai piutang. Modal bertambah 10 juta karena ada pemasukan 10 juta, jadi kas bertambah 10 juta dan modal bertambah 10 juta. Selanjutnya, nah ini ada sebuah transaksi. Ada setoran pemilik tadi 10 juta, piutang 0, utang 0, modal menjadi 10 juta. Ini ada lagi, pinjam uang 1 juta tadi dari kreditor. Nah, ini menjadi kas menjadi plus 1 juta karena ada pemasukan. Piutang 0, hutang menjadi 1 juta karena hutang dari kreditor. Jadi hutang ditambah 1 juta. Modal 0. Nah, kita cek saldo. Menjadi 11 juta ya. Ini 10 juta plus 1 juta. Kas menjadi 11 juta, piutang 0.
hutang masih sama 1 juta, modal 10 juta. Nah, ini modal menjadi 10 juta sama. Selanjutnya, Salon Eliza jual jasa tunai. Jadi dia mendapatkan pemasukan dari jasa tunai dari pelanggan menjadi mendapatkan 600.000 dari jasa tunai salonnya. Jadi kas ditambah 600.000 karena ada pemasukan dari menjual jasa tunainya. Piutang 0, hutang 0, modal menjadi 600.000 karena bertambah. Nah, selanjutnya kita cek saldo 11.600.000, kas 11.600.000, piutang 0, hutang masih sama 1 juta, modal menjadi 10.600.000. Nah, ini balance ya. Ini 11.600.000, ini 11.600.000 jika dijumlah. Nah, selanjutnya jual jasa kredit 2 juta. Apa itu jasa kredit? Di mana Salon Eliza mendapatkan pelanggan, tetapi pembayarannya belum diterima atau kasbon. Jadi masuk ke piutang. Nah, kas 0 karena belum menerima uangnya. Nah, piutang menjadi 2 juta. Menjual jasa kredit. Ini tidak tunai. Jadi tidak langsung 2 juta. Jadi Eliza belum menerima uang 2 juta. Jadi masuk ke piutang 2 juta. Ini 0. Modal bertambah 2 juta. Tetapi dengan catatan Salon Eliza belum menerima uangnya. Ini menjadi 2 juta. Kita cek saldo. Kas menjadi 11.600.000, piutang menjadi 2 juta. Ini utang 1 juta. Modal bertambah 12.600.000. Nah, ini equivalent balance. Ini sama ya. 13.600, 13.600. Selanjutnya membayar gaji. Ini gaji karyawan 100.000, sebesar 100.000 rupiah. Dikurangi karena ini pengeluaran, yaitu membayar gaji 100.000, maka kas dikurangi 100.000. Pengeluaran 100.000 untuk membayar gaji. Piutang 0, hutang 0, terus modal dikurangi 100.000 karena pengeluaran 100.000, jadi dikurangi 100.000. Selanjutnya kita cek saldo 11.600.000 dikurangi 100.000 sama dengan 11.500.000. Ini 2 juta piutang. Utang masih sama 1 juta. Modal menjadi 12.500.000. Ini 12.600.000 dikurangi 100.000 jadi 12.500.000. Selanjutnya pemilik menarik 200.000. Nah, ini ada pengeluaran. Eliza menarik uang 200.000. Nah, ini dikurangi. Kas melakukan pengeluaran 200.000 karena ditarik Eliza. Jadi dikurangi 200.000. Saldo modal juga dikurangi 200.000 karena pengeluaran. Kita cek saldo. Saldo menjadi 11.300.000. Ya, ini 11.500.000 dikurangi
200.000 menjadi 11.300.000. Piutang 2 juta, utang 1 juta masih sama. Modal menjadi 12.300.000 karena 12.500.000 dikurangi 200.000. Nah, ini adalah contoh proses transaksi yang dilakukan Salam Eliza. Nah, ini harus teliti, jangan bingung antara kas, piutang, utang, dan modal. Ini harus sama antara harta dengan utang plus modal. Nah, ini kan 11.300 ditambah 2 juta, ini 13.300 sama ekuivalen dengan ini 13.300. 12.300.000 ditambah 1 juta. Jadi harus teliti, tidak boleh tidak sama ya. Ini harus sama. Selanjutnya, praktek Excel. Terima kasih. Itu cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan, ucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.